5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Apakah adik-adik memiliki buku serupa dengan buku pada gambar di bawah ini? Ya, buku itu biasanya buku ilmu pengetahuan yang berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Karena di sini gambarnya ada matahari, ada bumi ya adik-adik ya. Selain terdapat teks penjelasan, di dalam buku itu juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan informasi yang diberikan. Nah, gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu semakin menarik bagi pembacanya. Adik-adik, apakah kalian suka membaca buku? Nah, biasanya kalau di buku anak-anak itu banyak sekali gambar-gambar yang menjadi pendukung dalam penjelasan informasi pada buku tersebut. Perhatikan kembali gambar pada buku di bawah ini. Dapatkah adik-adik menceritakan gambar-gambar di bawah ini? Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Nah, manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber energi panas dari matahari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu harus berhubungan dengan lingkungan loh adik-adik. Dalam hubungannya dengan lingkungan, ada peristiwa saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, matahari ini adalah sumber kehidupan yang memungkinkan lingkungan manusia itu berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan manusia itu terdiri dari lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat tempat kita tinggal itu dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Yuk kita simak bacaan berikut ini. Nah, manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi itu melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Nah, lingkungan alam itu terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam itu menyediakan semua kebutuhan hidup manusia adik-adik ya. Jadi kita memerlukan lingkungan alam untuk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antar keduanya itu saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan. Nah, di suatu tempat itu dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang biak di daerah tersebut adik-adik. Makhluk hidup yang juga dapat mempengaruhi benda mati juga ya. Jadi makhluk hidup juga mempengaruhi benda mati juga mempengaruhi makhluk hidup. Contohnya nih, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut itu menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya itu cenderung memiliki air tanah yang sangat baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman itu membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Lalu bagaimana dengan manusia?
Hubungan antara manusia dan lingkungan alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Jadi pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Nah, kedua adalah hubungan yang membuat manusia itu dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Jadi ada dua hubungan antara manusia dengan lingkungan alam ya. Nah, salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Misalnya para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan nih, agar tanamannya itu dapat tumbuh dengan baik. Lalu para nelayan harus memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Itu hubungan yang pertama antara manusia dengan lingkungan, bagaimana manusia harus menyesuaikan diri dengan alam adik-adik. Lalu manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Manusia berusaha mencoba untuk membuat hujan buatan. Nah, pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Itu hubungan manusia dengan alam yang kedua adik-adik. Ya, ini adalah bacaan kita hari ini. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Apa judul bacaan di atas? Ya, judulnya adalah manusia dengan lingkungan alam. Lalu tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Ingat ya adik-adik, kata kunci itu kata penting yang ada di dalam setiap paragraf. Contohnya nih adik-adik, di paragraf yang pertama itu kata kuncinya adalah makhluk hidup dan lingkungan alam. Di sini dijelaskan tentang makhluk hidup dan tentang lingkungan alam. Lalu untuk paragraf yang kedua nih. Nah, paragraf kedua ini kata kuncinya adalah benda mati dan makhluk hidup, karena di sini dijelaskan tentang benda mati dan makhluk hidup nih. Lalu paragraf yang ketiga itu kata kuncinya adalah makhluk hidup dan benda mati juga. Paragraf yang keempat itu hubungannya dengan manusia dan lingkungan alam. Jadi hubungan lalu menyesuaikan diri ya dan memanfaatkan alam. Di sini adalah hubungan manusia dan lingkungan alam. Lalu kata kunci yang di paragraf kelima ini adalah tentang manusia, tentang alam dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu kata kunci dari masing-masing paragraf. Lalu, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang sudah kamu temukan tadi, yang sudah kita tentukan di setiap paragrafnya itu. Nanti kalau kalian sudah membuat kalimat tanyanya, minta tolong kepada teman kalian untuk menjawab sesuai bacaan yang ada. Misalnya contoh dari Kak Citra nih, kalimat tanyanya begini: mengapa makhluk hidup dapat memengaruhi benda mati? Tadi ada ya dalam bacaan tadi jawabannya. Nah, selanjutnya buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Contohnya di sini pertanyaan dari Kak Citra, mengapa toh manusia itu membutuhkan hewan dan tumbuhan? Mengapa manusia itu perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan alam? Apa yang dapat kita simpulkan dari bacaan di atas tadi? Nah, yang bisa kita simpulkan bahwa makhluk hidup itu melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian bisa tambahkan kesimpulannya berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Adik-adik, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Nah, lingkungan alam itu lingkungan yang ada di sekitar kita yang terdiri dari benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Nah, apa saja ya interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Nah, interaksi yang terjadi di lingkungan alam adalah interaksi antara benda mati, ya seperti tanah, batu, dan sebagainya itu, air dengan makhluk hidup, ya hewan, tumbuhan, manusia. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya juga. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya juga. Itu termasuk contoh interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam.
Lalu jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi antara lingkungan yang terdiri dari lingkungan benda hidup dan benda mati. Nah, benda hidup itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk ya. Jadi udara di sekitar kita itu sebenarnya adalah benda mati adik-adik. Nah, hubungannya apa dengan benda hidup? Ya ini tumbuhan. Kalau semakin banyak tumbuhan, ya udaranya akan semakin lebih sejuk. Berikutnya, interaksi apa saja ya yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya? Nah, contohnya di sini Kak Citra dapat berikan dua contoh, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Contoh yang menyesuaikan diri dengan alam tadi adalah misalnya petani itu harus menyesuaikan diri dengan musim yang ada supaya cocok tanamnya tidak gagal. Nelayan harus pergi menangkap ikan itu disesuaikan dengan waktunya ya, supaya tahu saat ini musim hujan, saat ini musim kemarau. Untuk menangkap ikan baik yang mana, misalnya pada waktu badai kita tidak boleh menangkap ikan, itu menyesuaikan diri dengan alam. Lalu interaksi dengan memanfaatkan alam, kita bisa memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan kita begitu. Nah, berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang adik-adik ketahui. Contohnya di sini adalah para petani itu harus menyesuaikan tadi ya, waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Lalu para nelayan juga harus menyesuaikan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh itu ikan yang banyak begitu. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama atau gagasan utama, atau bisa juga disebut gagasan pokok. Nah, setiap paragraf dalam bacaan itu memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, kita lihat di sini di paragraf pertama adik-adik. Nah, paragraf pertama pokok pikirannya adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Di sini dijelaskan tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, informasi yang penting apa sih dari paragraf ini? Informasi pentingnya adalah lingkungan alam itu terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Nah, lingkungan alam itu menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Itu yang ada di paragraf pertama. Lalu kita lihat di paragraf yang kedua adik-adik. Nah, paragraf kedua, benda mati dan makhluk hidup itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Nah, berarti di sini pokok pikirannya benda mati dan makhluk hidup itu saling memengaruhi. Informasi pentingnya apa? Nah, di sini dijelaskan bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup itu adalah jenisnya, misalnya ya, tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat itu mempengaruhi jenis tanaman, hewan yang berkembang. Seperti itu informasi pentingnya. Lalu di paragraf ketiga, nah paragraf ketiga ini pokok pikirannya apa? Oh, ternyata makhluk hidup itu juga dapat mempengaruhi benda mati. Itu adalah pokok pikirannya. Nah, informasi pentingnya apa di sini? Nah, daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan airnya melimpah karena tanaman itu menahan air dan menyimpannya di dalam tanah. Ini informasi di paragraf ketiga. Lalu di paragraf keempat nih, nah adik-adik tugasnya nih mencari pokok pikiran dari paragraf ini dan informasi penting apa yang ada di dalam paragraf ini. Jadi kalau kita lihat di paragraf 4 ini, pokok pikirannya adalah tentang hubungan antara manusia dan lingkungan alam itu dibagi menjadi dua. Nah, informasi pentingnya apa? Oh, yang pertama itu hubungannya manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, hubungannya adalah manusia harus memanfaatkan alam. Nah, nanti di paragraf kelima ini adik-adik juga mencari nih pokok pikiran dan informasi penting dari paragraf yang kelima. Dari bacaan itu, saya semakin mengerti bahwa manusia itu sangat bergantung pada lingkungan alamnya.
Betul, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Yuk kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Adik-adik, bagaimanakah kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggalmu nih? Nah, kalian tuh tinggal di daerah pegunungan, pantai, atau di daerah dataran rendah nih adik-adik ya. Kalau Kak Citra di daerah Karanganyar itu di daerah pegunungan, tapi kalau di Semarang ya itu karena dekat dengan pantai ya di daerah pantai adik-adik. Tapi Kak Citra agak lebih ke dataran rendahnya. Nah, lalu, apa pekerjaan utama orang-orang di sekitar kalian nih? Dari keadaan daerah lingkungan kalian, apa pekerjaan utama orang-orang di sekitar kalian? Misalnya di sini Kak Citra bisa contohkan, di daerah pegunungan itu biasanya pekerjaan utama penduduknya itu banyak yang petani. Di dataran tinggi, dataran rendah itu juga banyak petani. Lalu di dekat pantai itu biasanya pekerjaan utamanya adalah nelayan. Nah, mungkin kalian bisa menyebutkan nih daerah tempat tinggal kalian dan pekerjaan utama penduduk di lingkungan kalian. Apa saja sih bentuk interaksi masyarakat di sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Nah, bentuk interaksinya misalnya untuk yang di daerah pegunungan tadi ya, itu bercocok tanam. Nah, hasil interaksinya apa? Mudah mendapatkan sayuran dan buah-buahan. Lalu untuk yang nelayan itu ya, biasanya interaksinya dengan alam ya, menjadi nelayan, menangkap ikan ya. Hasil interaksinya mendapatkan berbagai jenis ikan. Lalu ada juga yang peternak misalnya, memelihara hewan ternak sapi. Hasil interaksinya apa? Oh, mereka mudah untuk mendapatkan susu dan daging, seperti itu. Dan lain sebagainya. Kalian bisa menuliskan bentuk interaksinya dan hasil interaksi manusia, masyarakat di lingkungan kalian dengan alam. Daerah yang berbeda, tanaman yang dihasilkan pun berbeda juga jenisnya adik-adik. Sehingga manusia harus mampu menyesuaikan dirinya. Nah, saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan itu berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur loh tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah. Lalu di daerah Papua mereka biasa memakan umbi-umbian, Din. Nah, ini kata Beni ya. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di daerah Papua. Jadi kalau di Papua itu jarang ada sawah adik-adik ya. Mereka tidak menanam padi, tapi mereka lebih ke umbi-umbian. Nah, wah, saya baru tahu. Berarti jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda ya. Nah, masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya. Pengetahuan yang baru untukku, Ben, kata Udin. Ya, tetapi kesamaannya adalah mereka semua itu berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan. Bicara soal hak nih, hak-hak apa sajakah yang kita miliki ya, Din? Tanya Beni. Nah, adik-adik, hak itu apa yang kita peroleh saat kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Lalu apa saja sih hak-hak kalian? Yuk kita pelajari. Nah, di sini tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat itu mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, tahukah kamu apa maknanya bahwa kita harus mendapatkan pendidikan yang layak? Nah, kita adalah warga negara Indonesia. Kita lahir dan besar di Indonesia itu mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, adik-adik mempunyai hak-hak yang harus kalian ketahui. Yuk kita pelajari Konvensi hak-hak anak. Nah, hak kalian apa saja sih? Apa yang seharusnya kalian peroleh nih? Yuk kita pelajari ya. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa.
Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Bersyukur ya kalian kalau bisa hidup, bisa sekolah dalam keadaan yang sehat ya. Kalian harus bersyukur itu adik-adik. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban loh adik-adik. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak ya, Convention of the Rights of the Child. Nah, pada tanggal 20 November 1989, konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Nah, Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia loh. Nah, dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Nah, Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Nah, menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Apa itu hak kelangsungan hidup? Nah, hak kelangsungan hidup ini hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Nah, apakah adik-adik tahu nama lengkap kedua orang tua kalian? Apakah adik-adik tahu asal-usul kedua orang tua kalian? Apakah adik tahu asal-usul keluarga kalian? Nah, setiap anak itu berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Itu hak kelangsungan hidup. Yang kedua yang menjadi hak anak adalah hak perlindungan. Perlindungan dari apa? Diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Itu hak perlindungan. Lalu hak yang ketiga adalah hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental kalian, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah nih, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup karena masih anak-anak ya. Karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Lalu hak yang keempat adalah hak berpartisipasi. Hak untuk kalian bisa menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang manusia. Itu tadi 4 hak yang disahkan oleh PBB nih adik-adik ya, bersumber dari Stand Up Speak Out, A Book About Children Right tahun 2002. Nah adik-adik, dalam bacaan tadi mungkin ada kata-kata sulit nih, ada konvensi, ratifikasi, identitas, diskriminasi, eksploitasi. Apa itu maknanya? Nah, konvensi itu permufakatan atau kesepakatan bersama ya. Jadi tadi kan dilakukan konvensi ya. Hak-hak anak itu apa saja. Lalu tadi ada ratifikasi. Ratifikasi itu pengesahan, persetujuan dokumen negara khususnya untuk pengesahan undang-undang. Tadi kan hak anak itu sudah dijadikan
undang-undang ya bagi seluruh negara di dunia. Jadi sudah diratifikasi, sudah disahkan. Lalu identitas itu apa maknanya? Identitas itu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri seseorang. Lalu tadi ada diskriminasi. Anak-anak tidak boleh mengalami diskriminasi. Diskriminasi itu pembedaan perlakuan. Ya, kalian diperlakukan beda ya, kalian disiksa, itu diskriminasi. Eksploitasi, kalian dieksploitasi itu juga tidak boleh. Eksploitasi itu maknanya pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Jadi misalnya kalian dieksploitasi untuk bekerja, berarti itu kamu itu dieksploitasi tenaganya untuk memberikan keuntungan bagi orang yang mengeksploitasi kamu. Itu mungkin kata-kata sulit yang kalian tidak tahu artinya. Jadi kalian sudah tahu ya artinya, bisa kalian tulis nih di buku tulis kalian masing-masing. Nah, adik-adik sudah mengetahui hak-hak anak yang harus kalian peroleh. Bagaimana kamu mendapatkan hak tersebut? Nah, misalnya hak kelangsungan hidup. Cara mendapatkannya ya dengan menjaga kesehatan tubuh kita, dengan cara makan makanan yang bergizi. Lalu hak perlindungan, ya kita mendapatkannya dengan mematuhi semua aturan yang ada dalam keluarga, taat dan patuh pada orang tua. Itu adalah cara mendapatkan hak perlindungan. Lalu untuk mendapatkan hak tumbuh kembang, itu kita bisa belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu dengan bijak untuk bermain dan belajar. Lalu untuk hak partisipasi, cara mendapatkannya adalah dengan mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua, lalu menyampaikan pendapat dengan sopan. Adik-adik, di sini ada hak-hak seorang siswa nih. Setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan konvensi hak anak tadi yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Nah, setiap anak di Indonesia ini memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Lalu setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, itu disebut sebagai siswa. Dan setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Nah, haknya apa ya? Yuk kita lihat ya. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk 1. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian. Jadi kalau kalian sebagai siswa, kalian bisa mendapatkan perlakuan nih sesuai dengan bakat kalian, sesuai dengan minat kalian. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Lalu hak berikutnya mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lainnya sesuai persyaratan yang berlaku. Hak kalian juga bisa pindah ke sekolah yang sejajar atau tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Kalian juga berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya atau rapot ya adik-adik ya. Kalian juga berhak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Lalu mendapatkan pelayanan khusus nih bila mana menyandang cacat. Jadi kalau misalnya ada siswa yang cacat, itu ada pelayanan khusus, itu adalah hak dari setiap anak. Ini diambil dari sumbernya kemenkumham.go.id. Nah, hak-hakku sebagai seorang pelajar itu apa? Ya, hak saya sebagai seorang pelajar adalah mendapatkan pendidikan sesuai dengan agama yang saya anut ya, lalu mendapatkan fasilitas belajar, mendapatkan beasiswa dan bantuan lainnya, lalu mendapatkan perlakuan sesuai bakat dan minat, mendapatkan nilai dari guru secara rutin, itu adalah hak kalian adik-adik. Lalu kalau teman kalian itu ada yang menyandang cacat, mereka berhak diperlakukan secara khusus adik-adik. Jadi kalian sudah tahu ya hak kalian sebagai siswa.
Hak adalah milik kepunyaan, kewenangan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Jadi kesimpulan tentang hak-hak tadi, hak itu adalah milik kita, kepunyaan kita dan kewenangan kita yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berarti hak ini yang harus kita peroleh. Itu kesimpulannya dari hak itu adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6. Subtema 1 pembelajaran 3 ya. Mungkin videonya agak lama nih karena materinya memang agak banyak untuk adik-adik semuanya. Kak Citra berharap kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.